Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 19 Mazarina. Tergesa-gesa ku naiki tangga melewati santri-santri yang berjaga tamu di samping dalam kasepuan. Aku akan menemui ibu mertua untuk mengabarkan perihal Mitoni di rumah Mei besok malam. Aku sendiri yang akan masak dan menata hidangan untuk acara itu. Beliau harus tahu bahwa aku mulai bisa memasak dan turut berdoa untuk bayi itu meski bukan aku yang mengandung. Dalam kasepuan adalah rumah tua dengan pilar-pilar jati sisa bangunan masa lalu, dengan jendela-jendela vintage bercat hijau. Beberapa bagian masih bertembok kayu dengan furnitur klasik dan jam tua bertengger di dua ruang publik, yaitu dua ruang tamu yang luas. Sebelah kiri rumah untuk tamu putra dan sebelah kanan untuk tamu putri. Jika lebaran tamu membludak, maka akan dialihkan ke masjid dan aula pesantren. Orang-orang sowan kiai dengan rombongan bus begitu kental mewarnai daerah Kedu dan Yogyakarta. Tidak cuma sowan saja, kiai yang disowani juga menyiapkan daharan untuk tamu rombongan itu, berapapun banyaknya. Sudah hal yang mafhum para kiai sepuh daerah Kedu bisa menemui ribuan tamu dalam sehari, tak terkecuali di dalam kasepuhan mertuaku. Namun, sejak aku tinggal di Tegal Klopo, aku belum pernah melibatkan diri dalam urusan menemui tamu. Hanya melihat rombongan bus-bus itu berduyun-duyun di halaman masjid hingga samping rumah. Karena tetamu itu hanya sowan pada mertua dan aku tak merasa wajib untuk membaur. Pelan-pelan ku buka pintu agar tak menimbulkan suara derit. Takut abah mertua sedang istirahat. Aku edarkan pandangan di dekat almari besar berisi aneka ragam cemilan dan sembako yang menyembul dari dalam, tempat di mana mertua menata oleh-oleh. Ternyata pintu kamar mertuaku telah terbuka tanpa ditutup dengan rapat. Tanda kamar itu tak berpenghuni, maka aku berjingkat-jingkat menuju ruangan lain untuk mencari. Mungkin saja beliau sedang di pondok atau dapur, pikirku. Tiba sayup-sayup aku mendengar beberapa orang saling berbincang di ruang tamu utama dalam, tempat menjamu tamu-tamu keluarga dekat. Dari pintu kaca geser itu, aku berusaha mengintip siapa yang tengah duduk di ruangan itu. Nggih leres Bu Nyai, kemarin Neng Mei ini di rumah saya malah repot bersih-bersih, masak gulai, goreng tempe. Tapi jangan kapok ya Neng Mei, Yukanti seneng banget Gus Afas dan Neng Mei datang. Sudah lama loh Gus Afas gak pernah datang. Suara Yukanti lah yang pertama kali ku dengar, perempuan yang merawat Mas Afas ketika bayi. Keurungkan niat untuk bergabung dan hanya mematung. Maaf nggih Bu Nyai, menantunya malah saya repoti, sembrono, tambahnya. Ora sembrono yu, pancen me seneng rewangi, sergah mertuaku, Bu Nyai Muhsonah. Kami justru senang sekali kalau Yukanti langsung dekat dengan Mei selaku istri Gus Afas. Sebab kami wong deso, tiang boten gadah, harus diajari tata krama. Aku menduga itu suara emaknya Mei yang dari sudut mataku bayang-bayang itu mulai tertangkap. Justru putri Ibu Rati ini sudah pinter, sudah perigel. Betul Bu Nyai? Bener yuk, insya Allah nanti kalau lebaran biar Mei bantu-bantu ibu nemuin tamu. Karena dia kan sebelum nikah sudah biasa di dapur, sudah biasa ibu suruh-suruh antar-antar tamu.
Jantungku serasa berdebar lebih cepat. Tapi selirane kan lagi hamil, jadi nemuin tamu iku ora sing abot-abot, bukan bagian masak, bukan bagian dalam, itu semua sudah dikerjakan santri. Cukup temui mereka saja biar tamu-tamu kenal kamu istrinya Afas, ya Dek? Nggih, Bu Nyai. Tirulah salah satu putra gurunya Umi, Gus Tasim Yogyakarta itu bisa melegakan ribuan tamu yang hadir di rumahnya dengan wajah selalu sumringah. Padahal Gus Tasim sibuknya luar biasa, pondoknya bercabang kemana-mana, tapi masih sempat peduli dengan perasaan jamaah yang rela berjubel demi bertemu padanya. Nggih, Bu Nyai. Dadaku semakin memanas. Telah bertahun-tahun aku menjadi menantu dan tak satu kali pun ibu mertua memerintahkan aku menemaninya menemui tamu. Kini perempuan yang baru saja masuk dalam rumah itu justru mendapat mandat itu. Ku remas-remas jilbabku sendiri dan menyandarkan tubuhku ke tembok. Aku tengadahkan kepala menghadap ke langit. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku tidak terima dengan ketidakadilan ini. Wes tak kandani bola bali, manggil saja Umi, jangan Bu Nyai. Biar saja Bu Nyai, Mei kan memang selalu menjadi santri, sergah Bu Ratih, Ibunda Mei. Tapi sekarang kan sudah menjadi anakku. Neng Mei memang tidak kemening. Saya ingat Bu Nyai saat muda, mirip-mirip begitulah. Yukanti menambahkan. Kemening itu apa Yu? Dapat istilah dari mana? Dari santri putri Bu Nyai, kalau mengomentari santri yang suka kemayu dumeh putra kiai. Oh, mereka semua tertawa. Neng Mei kerso mampir di rumah Yukanti itu tandanya Neng Mei tidak pilih-pilih. Debar jantungku makin terasa cepat. Aku ingat berapa tahun yang lalu saat aku tak mengiyakan Mas Afas untuk bertandang ke rumah Yukanti, karena di rumah sudah ditunggu rombongan dari Tuban. Padahal Yukanti sempat melihat mobil kami parkir di halaman rumahnya. Aku tahu betul apa yang dimaksud Yukanti dengan serawungnya pilih-pilih. Memang benar di rumahku jarang ada orang yang berani bertamu, kecuali wali santri khos. Memang sih, berkali-kali ketua Fatayat atau Muslimat desa mengajakku untuk kumpulan jam'iyah, tapi aku selalu menolak karena alasan jadwal begitu padat. Meski begitu, aku selalu menjawab berlembar-lembar pertanyaan masyarakat yang dititipkan oleh ketua Muslimat perihal syariat dengan dalil-dalil yang dibutuhkan. Tapi untuk kumpul-kumpul, aku memang belum intens bergaul dengan tetangga, karena aku takut akan syok melihat Lasmi telah beranak 3. Santi sudah hamil yang kedua, Hafsah sudah mual-mual karena ngidam, atau entah siapa lagi tetangga yang begitu mudahnya hamil tanpa susah payah ini itu. Tak adakah orang yang tahu di balik hidupku ini aku simpan sejuta kepedihan sebagai perempuan mandul. Sementara untuk menemui tamu-tamu di rumah, tak sedikit pun dalam hatiku memilah-milah tamu yang boleh datang, membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial. Sama sekali tidak. Aku hanya pernah dimanja oleh Umi di Tuban. Semua tetek bengek yang berkaitan dengan tamu diserahkan pada kakak-kakakku, sehingga tradisi itu ia bawa sampai di Tegal Klopo. Aku tak berpikir sampai sejauh itu, bahwa para tetangga akan berpikir 1000 kali untuk mendekati keluarga kiai, bahwa sedikit waktu yang aku sempatkan untuk bertandang ke rumah mereka adalah suatu kebahagiaan. Aku tak pernah menyangka bahwa sikapku begitu diperhitungkan. Bahkan ketika aku tidak melempar senyum pada orang di jalan hanya karena aku sedang tidak ngeh, bisa saja membuat orang lain baper. Tak ada satupun ucapan Yukanti yang menisbatkan namaku pada karakter kemening. Tapi aku tahu bahwa dirikulah contoh dari sikap yang Yukanti maksud.
Boten yu, jauh sekali kalau saya dibanding Bunyai. Suara Mei terdengar malu-malu. Tenan ini Ning Mei, belalah dadaku. Sontak keempat orang dalam ruangan itu tertawa melihat mimik Yukanti yang membusukkan dada. Aku mundur, melangkah keluar dari dalam kasepuhan. Ku pakai sandal jepit dengan cekatan, melewati beberapa santri yang piket berjaga, melenggang masuk rumah melalui pintu belakang dan menuju kamar duduk di tepi ranjang. Terdengar suara gemericik air dari kamar mandi, tanda Mas Afas ada di dalam. Aku tak akan menceritakan hal ini padanya, karena justru akan menambah kesan baik tentang Mei di matanya. Tapi aku harus mencari tahu sebuah alasan yang terselip dari orang-orang terdekat. Harus. Tiba-tiba mataku menemukan ponsel Mas Afas yang ia taruh di atas meja nakas. Tiba-tiba muncul pikiran untuk memencet nomor Kang Badrun, seorang yang paling sering mendengarkan keluh kesah Mas Afas selain keluarga. Seseorang yang biasanya tahu rahasia ketika seluruh santri tidak diberitahu. Setelah nomor itu kupencet dan muncul suaranya di ujung sana, aku pun mulai menceritakan hal yang baru kedengar dengan ragu-ragu. Badrun hanya menjawab salam dan diam untuk beberapa saat, mendengarkan seluruh ceritaku dengan hikmat. Kalau kamu tahu jawabannya, jawab saja apa adanya, tegasku. Aku juga sudah tahu chatmu dengan Mas Afas soal gosip Wong Deso itu. Aku tahu. Terakhir kamu bilang sumbernya kan? Badrun masih saja menunda-nunda jawabannya dengan dehem dan batuknya. Qulil haqqa walau kana murron. Apa aku nggak pantas menemui tamu Umi hingga beliau tak pernah memerintahku? Boten muron Neng. Terus? Sejak awal jenengan tinggal di sini, Bunyai selalu menjaga etika. Jenengan sudah kerso berkahi Tegal Klopo, ngajar dan ke rumah santri. Bunyai sudah sangat senang. Jangan mencoba untuk menghiburku. Estu Neng, karena jenengan putra Kiai Mansur, jadi keluarga Tegal Klopo sangat menghormati jenengan. Aku berusaha mempercayai jawaban yang mencengangkan itu. Logis jika melihat cara keluarga ini memperlakukan abah dan kakek buyutku dulu. Bahkan sebelum poligami ini terjadi, Abah Yai dan Bunyai sempat bersilang pendapat. Awalnya poligami ini wacana untuk Abah Yai dari Bunyai. Beliau rela dimadu demi keturunan ke Tegal Klopo. Hah? Benarkah itu? Nggih, tapi karena Abah sampun sepuh, tentu terdapat kendala dalam proses pencarian istri kedua. Meski Bunyai sendiri yang mengikhtiarkan itu. Selain itu, Abah Kiai juga pernah ngetiko, aku sudah tua, bagaimana kalau setelah pernikahan aku meninggal? Apakah tidak kasihan bayi itu? Ibunya janda, bayinya yatim. Dan sampai akhirnya poligami itu terjadi pada Gus Afas. Awalnya juga tidak mudah Ning. Beliau harus istikharah dan puasa dulu untuk mengambil langkah. Kuhela nafas berat. Masih kuingat wajah Abah yang begitu kaku saat pertama kali menyinggung soal cucu setahun yang lalu. Saya mohon Ning Mazarina khusnudun saja. Bunyai merasa kurang pantas memerintah jenengan dalam banyak hal.
Beliau lebih senang jenengan melakukannya atas dasar inisiatif sendiri. Aku bergeming saja menggenggam ponsel penuh-peluh hingga Kang Badrun pamit undur diri di ujung sana. Nyuwun pangapunten, saya tinggal untuk mengantarkan ibunya Mei ke terminal dulu nggih, Neng. Disusul suara tutut disconnected. Jeda 10 detik muncullah miss call dari nomor yang foto dan namanya membuat aku terkesiap. Mei. Ia mengirimkan pesan pendek. Gus, simbuk badhe kondur. Jemariku tak mau berhenti untuk men-scroll pesan-pesan sebelumnya. Tolong buatkan kopi ya, Mei, setengah jam lagi Mas datang. Nggih, Gus, kopi kapal api atau kopi Avicenna biar kuat semalaman. Emoticon love. Jemariku terasa kaku. Kelopak mataku mengerjap-gerjap menahan basah. Gus, apakah boleh jika saya punya permintaan? Kenapa tidak? Saya takut melahirkan, Gus. Nanti aku temani. Tapi melahirkan itu sakit sekali katanya. Jangan mikir yang enggak-enggak, Mas temenin kamu lahiran sambil baca sholawat. Tapi Gus, apalagi? Saya ingin ditemani Simbo. Saya ingin melahirkan di Dieng, bolehkah? Oh itu, coba ku maturke dulu pada Umi. Punah sudah hasratku pengen mengajak Mas Afas belanja baju-baju bayi, keranjang tidur, sepatu-sepatu lucu seperti momen yang pernah aku impikan bertahun-tahun. Gus, sampun matur Bu Nyai. Sudah tadi malam, sebentar lagi aku ke situ. Bareng. Nanti setelah pernikahan di Hasni ya berangkatnya. Nggih Gus, matur suwun sanget. Dadaku semakin memanas, tapi jemariku masih bersikeras men-scroll pesan-pesan itu hingga tandas. Gus, yuk kanti rawuh ke rumah kita. Jenengan di mana? Di hatimu. Gus, estu niki. Temuin saja dulu, aku masih ngaji. Jangan capek-capek bikin minum sama masak ya. Nyuruh Afi saja. Mboten apa, Gus. Spontan ponsel itu ku kembalikan di nakas bersamaan dengan pintu kamar mandi yang terbuka lebar. Muncul Mas Ahfas dengan tubuh segar, bau sabun mandi melirikku kikuk. Ia pasti tahu aku habis menyentuh gawainya. Sudah lama sayang. Ia mencuci kaki satu persatu. Aku tak tahu harus menjawab apa, maka aku hanya berdiam. Maaf ya, aku tidak pamit dulu, sudah belikan HP buat Mei. Aku hanya diam, melirik Mas Afas yang mengerikan kaki dan tangannya dengan handuk. Kata Bu Bidan, orang hamil butuh perhatian lebih. Kenapa juga kamu harus menegaskan itu, Mas? Karena aku mandul bertahun-tahun. Maaf ya. Ia mulai mendekat dan merengkuh pundakku. Kurasakan wajahku memerah demi menahan kecamuk itu. Aku tak boleh lagi seperti istri Ismail alaihissalam dalam pernikahan pertama yang kurang disukai oleh Ibrahim alaihissalam. Karena tata keramanya, lalu Nabi Ibrahim mengirimkan salam beserta pesan kinayah yang bertujuan agar istri itu segera diganti dengan istri lain. Dalam pernikahan kedua Ismail itulah beliau mendapatkan istri yang berbudi luhur dengan akhlak yang baik. Aku harus menenangkan diri, menjadi orang yang santun, menjadi pelayan dan tak menang sendiri, apalagi dianggap kemening. Aku pernah dengar seperti apa sikap kemening menurut versi umum, yang kata mereka angkuh karena membanggakan nasab. Aku tidak rela jika dikira semacam itu. Harus segera kurubah opini orang lain tentang siapa diriku yang sebenarnya, tak terkecuali pada suamiku sendiri. Kenapa minta maaf, Mas? Gak ada yang salah kok.
Gumamku serileks mungkin. Memang benar, ia hanya membelikan ponsel untuk istrinya yang sedang hamil. Ia juga mengirim chat untuk perempuan yang sudah halal baginya. Semesum apapun chat itu, di mana letak jahatnya? Kutelan mentah-mentah rasa cemburuku. Kutahan nafas agar amarah itu jangan sampai muntah dengan tidak elegan yang justru akan membuatku makin kekanakan. Tidak lebih wibawa dari Mai yang notabene murid sendiri. Ia mendekatkan matanya ke mataku, mengamatinya lebih tajam lagi. Semerbak bau tubuhnya memenuhi rongga hidung. Sisa air mandi rambutnya menetes di tanganku. "Kenapa?" tanyaku. "Kamu cantik sekali kalau lagi pura-pura." "Maksudnya, pura-pura nggak kangen, pura-pura nggak rindu." Kini ujung hidung kami saling bersentuhan. Aku mendengkus. "Kamu jelek kalau lagi pura-pura kangen." Aku bergeser dari sisinya karena sedang tidak mood bercanda. "Jadi begini rasanya saat menyadari suamimu mulai jatuh cinta pada orang lain." Ia mungkin tidak tahu jika bayangan Mai berdandan menor masih mengganggu pelupuk mataku. Bayangan Mai menyentuh kemejanya masih terpapar jelas. Bau kopi yang Mai buatkan masih samar kuhirup dari nafasnya. Tiba-tiba ponsel Mas Ahfaz berbunyi. Spontan kami berdiri melirik ke layar HP yang bertuliskan Mai memanggil. Aku beranjak mengambil mukena baru dan memasukkannya ke dalam plastik. Kutunggu suamiku yang sedang berbicara dengan Mesyaroh di ujung sana. Dari percakapan itu, aku tahu Simbok dan Mai menunggu kami di teras rumah. Kusiapkan wajah termanisku dengan bingkisan di tangan demi menemani Mas Ahfaz menemui dan melepas mertuanya di luar.